Ya. Halo teman-teman peserta PPG dimanapun berada, semoga sehat selalu, memenuhi request daripada teman-teman peserta dan beberapa instruktur ya. Jadi saya akan coba paparkan LMS mengenai kegiatan refleksi dan RTL dalam perancangan pembelajaran. Nah sebelum lanjut, untuk kemajuan kita bersama, mohon bagi yang belum untuk bantu dengan subscribe. Ya, langsung aja ya. Jadi teman-teman, untuk kegiatan refleksi dan rencana tindak lanjut ini, itu akan dilaksanakan di hari ke-12, hari ke-13, dan hari ke-14 dalam tahapan perancangan perangkat pembelajaran ini. Nah, kita langsung saja untuk di kegiatan refleksi dan RTL. Jadi kalau masuk ke LMS tampilannya adalah seperti ini ya teman-teman ya. Yang pertama itu ada bagian link untuk melakukan VCon. Jadi video conference itu dilakukan di hari ke-12, hari ke-13, dan hari ke-14. Jadi seperti biasa, jadi setiap hari itu selalu diawali dan diakhiri dengan kegiatan VCon, itu masing-masing sekitar 2 JP. Nah, nanti teman-teman untuk di 3D2, itu mengenai refleksi kegiatan perancangan pembelajaran, itu akan dilakukan di hari ke-12, kemudian di hari ke-13 itu khusus mengenai 3D3, yaitu refleksi pembelajaran. Nanti teman-teman itu akan mengunggah dokumen perangkat pembelajaran yang dibuat dan mengunggah juga hasil review perangkat pembelajaran mahasiswa yang lain. Kemudian khusus di hari ke-14, nanti teman-teman itu akan melakukan upload revisi perangkat pembelajaran yang sudah direvisi, begitu juga dengan dosen akan nanti melakukan komentar dan melakukan penilaian, dan di hari ke-14 juga itu nanti teman-teman akan melakukan VCon ya berkaitan dengan rencana tindak lanjut ataupun RTL. Jadi sudah jelas sekali ya teman-teman, nanti di hari ke-12 itu apa, di hari ke-13 itu apa, dan di hari terakhir itu di hari ke-14 seperti apa. Nah sekarang kita masuk di hari ke-12. Nah di hari ke-12 itu di tahapan refleksi, karena di tahapan refleksi itu ada 8 pertanyaan, di mana di hari ke-12 itu teman-teman harus melakukan VCon ya di awal dan di akhir pembelajaran itu masing-masing selama 2 JP, maka saran saya itu adalah 4 pertanyaan itu akan dibahas di bagian refleksi di bagian awal di hari ke-12, sedangkan 4 pertanyaan lagi teman-teman atau instruktur bisa bahas di akhir kegiatan atau VCon kedua di hari ke-12. Jadi pertanyaannya sudah ada di LMS, jadi teman-teman bisa itu gunakan sebagai bahan untuk melakukan refleksi. Nah, nanti setelah melakukan refleksi, nanti teman-teman mahasiswa akan mengetik ya jawaban berkaitan dengan refleksi yang dilakukan dan nantinya akan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat untuk kegiatan refleksi pembelajaran. Nah, berikutnya di hari ke-13, ini sangat penting sekali ya teman-teman, di hari ke-13 itu adalah selalu ya diawali dan diakhiri dengan VCon masing-masing selama 2 JP, di mana di hari ke-13 itu juga nanti kita akan masuk di bagian 3D3, yaitu di bagian refleksi pembelajaran. Nah, di bagian refleksi pembelajaran ini nanti mahasiswa akan mengunggah 3 dokumen perangkat pembelajaran yang dibuat, dan mahasiswa lain juga akan melakukan review terhadap perangkat pembelajaran yang dibuat oleh mahasiswa lain dengan menggunakan lembar review. Nah, seperti ini teman-teman di bagian 3D3 ya. Sekali lagi setiap mahasiswa akan mengunggah 3 dokumen rancangan pembelajaran yang telah dibuat. Nanti apakah perangkat 1, perangkat 2, dan perangkat 3 dijadikan 3 file masing-masing ya, lengkap daripada RPP, bahan, kemudian media, LKPD, dan evaluasi ya. Jadikan 3 file PDF saja. Berikutnya nanti di bagian 3D3 juga nanti mahasiswa akan melakukan review terhadap 3 perangkat pembelajaran yang dibuat oleh mahasiswa lain. Nah, dalam hal ini sangat penting itu adalah teman-teman instruktur harus membagikan siapa yang mereview perangkatnya siapa. Nah, saran saya mungkin lebih baik pembagian saat melakukan observasi peer teaching digunakan juga dalam kegiatan mereview 3 dokumen perangkat pembelajaran oleh mahasiswa lain. Jadi tidak usah bingung-bingung lagi begitu ya teman-teman semua. Nah, nanti seperti apa cara mengunggah dokumen perangkat pembelajaran dan hasil reviewnya seperti ini ya teman-teman. Mungkin di kegiatan-kegiatan sebelumnya hampir sama juga ya. Nanti teman-teman klik di bagian 3
D3. Berikutnya nanti di sini sudah jelas ya di visible group. Jadi teman-teman silakan cek ya apakah teman-teman selaku kelompok 1, kelompok 2 ataupun kelompok 3, silakan dipilih ya, jangan salah pilih ya. Berikutnya di bagian add a new discussion topic, silakan teman-teman klik, nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk melampirkan dokumen perangkat pembelajaran yang telah dibuat, jadi teman-teman harus menggunakan subjek diskusinya atas namanya masing-masing ya. Misalkan di sini adalah Bapak Ide Bagus Agung Wirasude. Jadi silakan teman-teman di bagian subjek itu masukkan nama, kemudian di bagian pesan itu teman-teman atau di bagian message ya teman-teman masukkan seperti ini misalkan kata-katanya ya. Berikut ini 3 dokumen rancangan pembelajaran yang sudah saya susun. Mohon direview oleh teman yang lain. Terima kasih misalkan begitu ya. Nanti untuk melampirkan dokumen perangkat pembelajaran yang telah dibuat, jadi teman-teman mahasiswa harus mengklik di sini ya, Advance ya. Silakan diklik Advance, nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi menu untuk melakukan attachment ya, ataupun melampirkan file dokumen perangkat pembelajaran yang sudah dibuat. Jadi teman-teman silakan pilih di sini ya, bagian file, ataukah teman-teman buka foldernya, ya, di mana file dokumen yang sudah disusun itu disimpan, kemudian dipilih ya, kemudian di drag, bawa ke sini, kemudian lepaskan di sini. Boleh juga caranya seperti itu. Silakan teman-teman, yang penting file dokumen rancangan pembelajaran yang telah disusun sebanyak 3 file, atau teman-teman jadikan 1 file itu silakan. Ya. Intinya 3 perangkat pembelajaran yang sudah disusun masuk ke bagian ini. Nah, nanti setelah itu di bagian post to forum silakan teman-teman klik ya. Kalau sudah diklik bagian post to forum nanti akan seperti ini ya. Nah, sini sudah muncul ya topik diskusinya dengan nama subjek itulah Bapak Ide Bagus Agung Wirasude. Nah, berikutnya sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita memasukkan hasil review dokumennya. Ya, hasil review dokumennya. Nah, untuk hasil review dokumen ini silakan ya dari teman-teman mahasiswa lain ya. Ingat sekali lagi review dokumen itu dilakukan oleh mahasiswa, bukan dari instrukturnya. Kalau dari instruktur itu sudah dilakukan pada tahapan penyusunan rancangan pembelajaran ya, sudah dilakukan sebelum melakukan peer teaching ya. Jadi di sini khusus itu adalah review dokumen dari teman-teman mahasiswa. Nah, silakan diklik di sini ya di bagian nama ya. Nah, ini adalah sebelum lanjut, ini adalah form review perangkat pembelajarannya ya. Saya download dari LMS. Teman-teman kalau tidak bingung juga bisa disimak di bagian deskripsi daripada video ini ya. Silakan di sini ada 15 aspek ya teman-teman untuk melakukan review. Itu berkaitan dengan RPP, bahan, kemudian media, LKPD, dan evaluasi. Nah, karena teman-teman akan mereview 3 perangkat pembelajaran, maka form review-nya ini juga ada 3. Ya, untuk review perangkat 1, review perangkat 2, dan review perangkat 3. Nah, nanti silakan teman-teman atur apakah nanti hasil review ini dijadikan 3 file PDF atau dijadikan 1 file PDF ya, tetapi di dalamnya berisi 3 hasil review, itu saya persilakan, tidak terlalu masalah itu ya. Nah, ini sekarang bagaimana kita memasukkan hasil review yang telah kita lakukan ya. Nanti silakan teman-teman siapa dapat mereview siapa, silakan diklik nama yang akan di-review ya. Silakan diklik, maka akan muncul seperti ini. Misalkan saya mengklik namanya Pak Ide Bagus Agung Wirasude ya. Di sini silakan diklik ya. Nah, ini sudah ada ya dokumen perangkat pembelajarannya. Di sini untuk melakukan komentar ya atau mengomentari perangkat pembelajaran yang dibuat, ini kita lakukan klik replay. Jadi kalau dosen ingin memberikan komentar terhadap perangkat pembelajaran yang sudah disusun oleh mahasiswa, itu dipersilakan ya, diklik replay. Begitu juga mahasiswa. Nah, nanti di sini teman-teman mahasiswa bisa menuliskan seperti ini. Misalkan berikut ini hasil review yang saya berkaitan dengan dokumen rancangan pembelajaran yang telah saudara buat. Nanti form hasil review-nya teman-teman nanti masukkan di Advance ya. Tetapi untuk dosen kalau mau langsung memberikan komentar itu dipersilakan ya, langsung memberikan komentar di kolom ini ya, berkaitan dengan perangkat pembelajaran yang sudah disusun oleh mahasiswa. Kalau sudah, teman-teman instruktur bisa lakukan post to forum, tetapi bagi mahasiswa yang harus melampirkan form review-nya harus masuk ke menu Advance. Ya, ini adalah tampilan berikutnya di Advance ya. Teman-teman mahasiswa silakan mengklik file ya kan,
ataupun mencari folder, kemudian form hasil reviewnya yang sebanyak 3 file itu atau 1 file dijadikan 1, silakan bawa ke sini ya. Ini pilih filenya bagian sini ya. Kalau sudah masuk filenya, teman-teman silakan klik Post to Forum. Nah ya, jadi kalau sudah klik Post to Forum, hasilnya seperti ini, sudah masuk ini hasil review dokumen pembelajaran. Jadi di sini dokumen reviewnya itu dijadikan 1 file PDF yang tentunya di dalamnya itu mahasiswa ya, kalau memasukkan hasil reviewnya dengan cara melampirkan ini, karena settingan di awal itu hanya 500 KB, jadi kalau teman-teman size-nya terlalu besar, sudah dikompres juga ternyata masih besar juga, nanti teman-teman bisa hubungi admin di masing-masing kelas supaya batas maksimal file attachment itu diganti ya, dipakai ukuran yang lebih besar, misalkan ke 10 MB ataukah ke 50 MB begitu ya. Itu saudara teman-teman mahasiswa minta ke masing-masing admin ya, sehingga teman-teman tidak repot lagi untuk mengkompres file PDF yang sudah teman-teman susun begitu ya, sehingga nanti teman-teman bisa langsung ini mengirimkannya ataupun melampirkannya. Ya. Nah, berikutnya itu di hari ke-12. Berikutnya apa yang kita lakukan di hari ke-14? Nah, di hari ke-14 sekali lagi teman-teman, baik itu instruktur maupun mahasiswa, jadi selalu diawali dan diakhiri dengan vikon masing-masing selama 2 jam. Nah, di hari ke-14 itu di bagian 3D3, ya kan, di bagian 3D4, maaf ya, di bagian 3D4, itu nanti mahasiswa akan melakukan unggah 3 dokumen perangkat yang telah direvisi berdasarkan review dari masing-masing mahasiswa yang melakukan review. Ya, jadi kan di hari ke-13 perangkat pembelajarannya itu direview oleh mahasiswa yang lain, kemudian sudah diunggah. Nah, kemudian mahasiswa yang sudah direview itu melakukan revisi terhadap perangkat pembelajarannya. Kalau sudah final, maka dokumen perangkat pembelajaran yang sudah direvisi itu diupload di bagian 3D4. Ya. Nah, nanti kalau sudah diupload, dosen ataupun instruktur akan memberikan komentar ataukah memberikan penilaian terhadap perangkat pembelajaran final yang sudah teman-teman susun. Nah, di hari ke-14 juga, jadi teman-teman instruktur maupun mahasiswa wajib itu melakukan bagian 3D5, yaitu rencana tindak lanjut. Ya, nah sebaiknya di rencana tindak lanjut ini mungkin teman-teman instruktur bisa sepakati dengan teman-teman mahasiswa, mungkin bisa dilakukan di vikon kedua ya, di hari ke-14. Jadi vikon di siang hari, di hari ke-14 ya, itu membahas tentang rencana tindak lanjut. Itu ada 2 pertanyaan ya, seperti ini ya, apa rencana tindak lanjut yang saudara akan lakukan setelah melakukan kegiatan pendalaman materi dan perancangan pembelajaran. Kemudian apa rencana tindak lanjut berkaitan dengan jadwal PPL di sekolah. Nah, 2 pertanyaan ini mungkin dibahas ya bersama teman-teman mahasiswa. Kemudian kalau sudah dibahas, teman-teman mahasiswa juga wajib ya mengetik jawaban hasil RTL-nya di LMS. Kemudian kalau sudah di submit ya. Ya, itu aja kira-kira teman-teman ya. Paparan singkat saya berkaitan dengan refleksi dan RTL di perancangan pembelajaran PPG untuk tahun 2021 ini. Sekali lagi teman-teman ya, sekali lagi biar nggak lupa ya. Jadi untuk di hari ke-12 itu teman-teman ada vikon, di samping itu mengerjakan 3D2. Kemudian di hari ke-13, itu teman-teman tetap melakukan vikon, juga melakukan 3D3. Kemudian di hari ke-14, teman-teman melakukan vikon, di samping itu melakukan update atau upload perangkat pembelajaran di 3D4, dan melakukan refleksi 3D5, bagian RTL. Kira-kira seperti itu teman-teman semua. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, untuk kemajuan kita bersama, mohon bantu dengan subscribe. Jika perlu, ya kirim kepada teman-teman yang lain. Terima kasih ya.